Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Karin yang akan membacakan kelanjutan kisah yang berjudul Perselingkuhan yang Halal. Oke, mari kita mulai. Saya terima nikah dan kawinnya, Lila Arshinta binti Bapak Syafi dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp500.000 dibayar kontan. Meski dada Ibnu sudah diterpa sesak layaknya sedang diberikan tekanan dari suatu tumpukan benda-benda berbobot berat, Ibnu tetap harus mengucapkan kata sah dengan kompak bersama Agung, teman dari kakak Lila. Sah. Yang lebih memilukan, Ibnu masih harus menengadahkan kedua telapak tangan dalam rangka berdoa kepada Tuhan untuk kebaikan Lila dan Ilham. Menarik napas dengan berat, memang sudah nasib Ibnu untuk bersedih. Di tengah kebahagiaan Lila dan Ilham, ya, begitulah. Melihat mereka saling melempar senyum sebelum Lila mencium tangan Ilham dan Ilham mencium kening Lila, hati Ibnu bisa dipastikan semakin bertambah remuk. Pada selang beberapa menit, Ilham dan Ibnu memutuskan untuk keluar dari kamar inap Pak Syafi bebarengan dengan kepulangan Agung. Harus balik duluan karena istri Agung sedang hamil muda dan butuh dijaga, supaya Lila bisa menikmati momen hangat bersama keluarga tercinta sebelum nanti diboyong Ilham. Makasih. Ya, Nu, ucap Ilham dengan irama akrab, merangkul bahu kanan Ibnu dengan satu lengan, karena kamu udah mau repot-repot untuk datang ke sini. Yang pertama dilakukan Ibnu adalah memutar kepala untuk menoleh ke samping sehingga sepasang manik mata Ibnu bisa menatap Ilham dengan cukup terarah. Iya, sama-sama, kata Ibnu dengan dilengkapi senyuman terpaksa. Dia malah masih tidak ketinggalan untuk menyusulkan ungkapan selamat. Mau sok-sokan ikutan bergembira? Memang benar adanya. Omong-omong selamat, ya, Ham, kamu benar-benar beruntung dan harus bersyukur karena bisa memiliki istri seperti Lila, ucap Ibnu dengan memikul kepahitan mendalam. Alasan sudah tidak mempunyai kepentingan di rumah sakit, atau keberadaan Ibnu memang sudah tidak diperlukan, mendorong Ibnu untuk bergegas berpamitan kepada Ilham. Mau cepat-cepat balik ke rumah karena khawatir apabila emosi sampai Ibnu tidak dapat terkontrol. Bagi Ibnu, menahan tangis selama sedang bersama Ilham terus terang bagaikan mencekik nyawa sendiri dan Ibnu tidak termotivasi sama sekali untuk melanjutkan. Iya, Nu, ucap Ilham, merelakan Ibnu untuk enyah dari hadapan. Sekali lagi, makasih, ya. Meski masih dengan suasana keberlaluan Ibnu, mulut Ilham tidak akan menganggur lama berkat kehadiran Lila. Yang baru 30 menit berstatus sebagai istri Ilham tersebut tampak keluar dari kamar rawat Pak Syafi untuk menghampiri Ilham dengan bibir terbuka dan berseru, "Mas Ilham." Ilham sudah membalikkan badan hingga berakhir berhadapan-hadapan dengan Lila. Menunggu mendapatkan momen tercocok, Lila lantas meneruskan, "Kita disuruh untuk pulang duluan karena bapak baru akan dioperasi besok." Baiklah. Ilham mengangguk dengan otak sekalian dipakai untuk berpikir. Aktivitas dengan menggunakan sistem kecerdasan tersebut mengantarkan Ilham untuk menggaruk daerah salah satu samping mata Ilham. Omong-omong, kita akan balik kemana, nih? Kamu mau ikut aku ke kontrakanku, Ad? Jika aku memilih rumah orang tuaku, apakah kamu enggak masalah, Mas? Mental Lila bertumbuh dengan subur. Alhasil, Lila dapat menyela ucapan Ilham sebelum senyuman ambigu Ilham semakin bertambah berkembang. Mencoba memahami bahwa Lila masih bersedih dengan keadaan Pak Syafi, Ilham menanggapi Lila dengan diwarnai kelembutan. "Enggak, LL. Aku sama sekali enggak keberatan," kata Ilham. Akan bersepakat dengan Lila adalah bukti nyata bahwa Ilham bisa menghargai Lila. Tapi, mampir ke tempatku dulu, ya. Aku butuh mandi. Perkataan Ilham sungguh terdengar realistis. Masa badan masih lengket karena habis bersenang-senang bersama Jaslyn, Ilham tidak kepikiran untuk bersih-bersih badan. Di lain sisi, andaikan Ilham akan bermalam pertama dengan Lila, Ilham memang harus menghapus jejak Jaslyn. Ada dua alasan. Yang ke satu, agar malam indah mereka tidak melibatkan kenang-kenangan dari Jaslyn. Yang kedua, agar Lila tidak curiga. Astaga, mungkin Ilham sebatas khawatir berlebihan. Ilham sudah melewatkan kepolosan Lila sehingga kebusukan Ilham belum tentu bisa disadari Lila. Masih bersama Lila, Ilham sudah berada di rumah orang tua Lila setelah selang 30 menitan. Tadi,
Ilham sempat mampir ke kontrakan untuk membawa baju bersih karena Ilham akan sekalian menggunakan kamar mandi dari rumah orang tua Lila. Yang mandi duluan adalah Lila dan sekarang Ilham sedang menunggu Lila. Menghuni ruang keluarga dengan ditemani secangkir teh buatan Lila, Ilham memilih untuk mengusir kebosanan dengan membuka aplikasi media sosial terpopuler. Dia langsung dikejutkan dengan sebuah fenomena mengerikan. Dek! Mata Ilham membulat dengan dada tahu-tahu sudah bergemuruh hebat. Memegang mulut dengan beberapa jemari tangan, bisa dikatakan Ilham sedang dibantai kecemasan. Baiklah, jika belum dibuktikan, Ilham tidak boleh terbawa suasana. Jadi, Ilham nekat untuk berpikir positif. Tidak, aku enggak akan ikutan terkena virus laknat tersebut. Yang datang sebagai problematika sekarang, apakah sekadar berpikir positif sudah cukup untuk Ilham? Tidaklah. Jika mau merasa aman, Ilham harus berani memastikan. Mas, Lila habis berseru untuk memanggil Ilham. Di antara ruang keluarga dan ruang makan, kedatangan Lila ternyata tidak mampu menyadarkan Ilham dari ketermenungan. Alhasil, Lila harus berseru kembali dengan suara lebih dikeraskan. Mas Ilham? Ilham benar-benar terperangah. Muka diangkat sedikit selama menoleh ke sumber suara, Ilham nyaris kehilangan kewarasan akibat terlalu lama bergelut dengan batin. Di sini, Ilham sampai memerlukan ancang-ancang untuk bisa tersambung dengan situasi. Iya, meski sempat digerayangi keanehan, Lila tidak menaruh target untuk berpikiran luas. Mau fokus dengan tugas anyarnya sebagai istri dari sosok laki-laki berusia 27 tahun berambut setengah keriting dengan nama lengkap Ilham Prasetya. Aku udah nyiapin air hangat untukmu, Mas, ucap Lila. Merasa dilayani dengan tulus, Ilham betul-betul senang. Dia segera berdiri, menatap dan menghadiahi Lila dengan senyuman manis dan berkata, Iya, aku akan mandi sekarang. Meski sudah bilang demikian, kedua kaki Ilham masih belum tergerak. Malah berdiam seperti orang linglung. Masih overthinking dengan ditemani debaran tidak menentu. Di dalam batin, Ilham sampai bertanya-tanya dengan tatapan masih belum bisa terlepas dari Lila. Jika aku sungguh-sungguh terjangkiti virus HIV, harus gimana aku? Menatap Ilham dengan bingung, Lila dibuat bergeming selama beberapa saat. Apakah kamu sedang kurang sehat, Mas? Mengapa mukamu mendadak berubah pucat begini? Tanya Lila tidak dapat ditahan-tahan, sungguh memiliki kepedulian tingkat tinggi kepada Ilham. Ilham sudah bersikukuh untuk enggan menjawab, menilai bahwa kabur adalah solusi terbaik dan dianggap akurat olehnya. Jadi, Ilham langsung menyegerakan untuk melakoni ritual membasuh badan mumpung sekarang masih belum teramat malam. Lalu, Lila, dia tidak sempat untuk berburuk sangka maupun menerka-nerka kepada Ilham. Masih kalut dan mengira kalau semua tentang Lila dan Ilham adalah bunga tidur semata. Antara mengucapkan selamat atau ikutan bersedih untuk ayah Lila, Yana sungguh bingung selepas disuruh keadaan untuk memilih. Jika dikaitkan dengan kesimpulan dari ekspresi suram Lila sekarang, baiklah, dia sudah mengerti harus bagaimana. Melihat Mentari sampai bisa merasa tidak enak hati berkenaan dengan kondisi Lila, bersimpati kepada Lila benar-benar harus digalakkan Yana. Aku turut bersedih terkait dengan kondisi bapakmu sekarang, kata Yana dengan ditemani kemurnian hati, dan mudah-mudahan bapakmu dapat segera sehat lagi. Memutar wajah ke arah samping untuk menatap Yana, Lila mengaku bersyukur atas dukungan dari rekan kerja sekaligus teman dekat dari Lila tersebut. Amin, makasih, ya, Yan, kata Lila, menyambut kebaikan Yana dengan sorot mata terharu. Merasa beruntung karena dipertemukan dengan sosok seperti Yana. Omong-omong, kamu dan Mas Ilham, kan sekarang udah menikah. Lalu, gimana dengan rencanamu untuk acara resepsi kalian nanti? Yang aku tahu, kamu dan Mas Ilham udah cukup berkoar-koar, ucap Yana dengan teramat hati-hati untuk membelah keheningan. Lila tidak dapat mengelak. Yang dikatakan Yana adalah kebenaran terutama untuk masalah tanggal perkawinan mereka semula, sama-sama sudah disebarkan Lila dan Ilham ke beberapa teman akrab mereka. Mereka terlalu bersemangatkah? Jika tidak bersemangat, berarti mereka tidak betul-betul berniat untuk menikah. Mau gimana lagi, Yan? Kata Lila dengan irama suara sekilas memang terdengar layaknya tengah meratapi. Yang terjadi udah terjadi. Menatap ke depan,
Kepala Lila dipenuhi dengan bayang-bayang berhawa keribetan, segala sesuatu tentang rangkaian hidup Lila entah mengapa bisa tersusun dengan modal bertumpuk. Mungkin, aku dan Mas Ilham akan ngurus berkas nikah kami dahulu sebelum fokus untuk nyiapin acara resepsi setelah ayahku sehat nanti. Tapi, aku baru selesai ngurus busana doang. Yang lain masih sebatas angan-angan, kata Lila menggunakan nada rendah serta berakhir dengan menatap ke arah Yana. Meraih salah satu lengan atas Lila, elusan lembut lantas diberikan Yana. Memang mudah untuk Yana bisa merasa kasihan kepada Lila. Udahlah, Elel. Enggak usah terlalu dipikirin. Yang terpenting, Mas Ilham bisa selalu bantuin kamu, kan? Entahlah. Menghela napas, Lila sungguh meragu selepas memikirkan Ilham sepintas. Menengok hari-hari ke belakang, apakah Ilham dapat diandalkan? Tidak. Masalahnya, Mas Ilham sibuk banget, Yan, ucap Lila ditutup dengan adegan menggigit bibir. Meski memiliki banyak kesibukan, apakah Mas Ilham enggak merasa harus tetap terlibat langsung? Menanggapi Lila, ketidaksukaan Yana kepada Ilham sedang mengudara. Ilham dianggap egois. Yakin Lila akan berumah tangga dengan laki-laki semacam Ilham? Yang sama sekali tidak menunjukkan usaha untuk memedulikan Lila? Masa kamu disuruh ngurus semuanya sendirian? Yang nikah bukan kamu doang. Mendapati Lila diperlakukan Ilham dengan tidak istimewa, Yana tidak dapat menerima. Bagi Ilham, Lila malah seperti bukan siapa-siapa. Jika Ilham sungguh mencintai Lila, maka Ilham akan meratukan Lila dan bukan malah membabukan Lila. Yah, aku rasa yang kamu bilang emang benar, Yan, kata Lila termakan omongan Yana, dengan didahului momen merenung sebentar. Aku akan nyoba obrolin sama Mas Ilham lagi, deh. Melihat momen luang mereka sudah tinggal tersisa belasan detik, suka tidak suka mereka terpaksa segera berhenti bercengkerama mengingat kantor tempat mereka mengais rezeki sudah harus dibuka untuk umum dan mereka sama-sama akan memulai melayani customer sebagaimana mestinya tugas mereka selama 3 tahun terakhir. Memikirkan bahwa Ilham sudah bermalam pertama dengan Lila ternyata sungguh menyiksa. Ibnu sampai tidak bisa tidur nyenyak semalam, berkali-kali terbangun dengan kondisi badan senantiasa semakin bertambah tidak prima. Malah, tubuh Ibnu masih lemas hingga sekarang. Mengamati bagaimana kelesuan dari Ilham, sosok laki-laki berkaos hitam di sebelah kanan Ibnu, berkomentar dengan iseng sedang dilakukan Ibnu. Di mana-mana, setiap pengantin baru bakalan kelihatan berseri-seri, bukan malah berteman dengan muka kusut. Kepada Ilham, Ibnu seolah-olah sudah sekalian bertanya mengenai topik sensitif dengan hati cedera, mirip seperti habis teriris benda tajam. Menoleh dengan sekaligus menghela napas, Ilham sudah bagaikan manusia tanpa gairah kehidupan. Aku dan Lila belum ngelakuin malam pertama, ucap Ilham kemudian. Kemarin, Ilham tidak menyentuh Lila sama sekali. Mendadak merasa tidak enak badan terutama karena habis diperlihatkan berita-berita mengenai angka dari kasus HIV dan entah mengapa terus berseliweran sampai sekarang. Yang terviral adalah kota sebagai tempat tinggal Ilham selama beberapa tahun belakangan. Jadi, bagaimana Ilham tidak bertingkah seperti cacing kepanasan mengingat Ilham sering menggunakan wanita-wanita dari daerah tersebut? Jika malam syahdu antara Ilham dan Lila benar-benar gagal, Ibnu akan sangat senang. Mengaku tidak ikhlas apabila Ilham bisa mendapatkan kesucian Lila sementara Ilham tidak lebih dari barang bekas. Menatap Ilham dengan sedikit memaksakan tawa, Ibnu menahan kepahitan hebat selama berujar, aku ngerti. Lila malah sedang datang bulan, ya? Mendadak Ibnu berubah cerewet untuk membohongi dunia? Percayalah, dia sebatas bereaksi secara otomatis. Enggak, Muka Ilham tampak memelas. Lalu, dosakah Ibnu apabila tidak berencana untuk terenyuh? Tapi, aku takut. Menunduk dengan keteguhan terus tergerus, suatu bentuk ketakutan langsung mendarah daging. Pada akhirnya, Ilham tidak dapat menahan hasrat untuk curhat tentang masalah kemarin kepada Ibnu. Aku yakin, jika kamu aktif menggunakan media sosial, kamu udah ngerti mengapa ketakutanku sekarang bisa sangat menekanku, kata Ilham dengan alunan napas terdengar sedikit terengah. Apakah Ibnu gemar bermain media sosial? Tidak, dia tidak terlalu aktif. Jadi, Ibnu tidak akan memahami dengan tepat sebelum Ilham berani untuk menyampaikan secara utuh. Aku dengar,
Ratusan mahasiswa di daerah sini dinyatakan terinfeksi HIV, kata Ilham dengan dada berdebar semakin kencang. Kini, Ibnu sudah mengetahui maksud dari kegalauan Ilham tanpa harus meminta Ilham untuk melanjutkan. Aku udah ngerti, kata Ibnu dengan sebelah tangan memegang salah satu bahu Ilham seraya menahan napas sejenak. Andai kegelisahan Ilham tidak berhubungan dengan Lila, pasti Ibnu tidak akan ketularan aut-autan. Yang dipikirkan Ibnu untuk hari-hari ke depan, bagaimana nasib Lila nanti? Aku enggak bisa berbuat banyak untuk bantuin kamu. Yang bisa kulakukan sekarang adalah nyaranin kamu untuk segera memeriksakan dirimu. Mumpung kamu masih diberikan kesempatan, ucap Ibnu berusaha sebijak mungkin. Melihat Ilham sudah menahan tangis dengan susah payah, lagi-lagi Ibnu langsung kepikiran Lila. Miris sekali. Ya, Tuhan, kasihan Lila. Dia tidak terbiasa berzina sembarangan. Tapi, malah harus turut merasakan getahnya. Maksud Ilham semula adalah menunggui Pak Syafi'i karena laki-laki tersebut habis melakoni operasi besar dan sekarang sedang membutuhkan waktu untuk siuman. Akan tetapi, diam-diam Ilham malah terus memikirkan nasib Ilham sendiri selama sedang menduduki sebuah bangku memanjang bersama Lila, di dekat ruangan di mana Pak Syafi'i masih harus dirawat dengan intensif. Tadi, Ilham sudah sempat mengecek apakah Ilham telah dijangkiti HIV atau tidak. Ada satu kepastian di sini. Ilham memilih rumah sakit berbedan dengan rumah sakit tempat ayah mertua dari Ilham tengah ditangani. Dia merasa tidak tenang mengingat hasil dari tes HIV Ilham baru akan keluar besok. Menunggu dengan dilingkupi keresahan, Ilham masih bisa bersabarkah? Menatap ke arah samping, Lila sedang mengamati Ilham dengan intens. Alis berikut kening Lila sampai memunculkan kerutan halus. Mas, kamu kenapa sih? Aku perhatiin dari kemarin malam, kamu terus-terusan bersikap aneh, ucap Lila dengan nada heran. Agak terperangah, Ilham sungguh beruntung karena ekspresi Ilham masih dapat terkontrol dengan terampil. Memang benar bahwa Ilham tetap kelihatan tegang, tetapi tidak sampai menjadikan Ilham keteteran untuk menghadapi Lila. Pada 1 menit sama, Lila sedang menebak-nebak sendiri untuk mencoba menambang informasi langsung dari Ilham dengan bertanya, lagi mikirin sesuatu kah? Menghentikan kecurigaan Lila, mau tidak mau Ilham harus berkata, enggak. Di tengah momen sedang mengukir senyuman, Ilham terpaksa berbohong kepada Lila dengan mengimbuhkan tanpa ragu-ragu, aku tuh cuma kecapean. Apakah Lila bisa mempercayai Ilham? Tidak. Menurut Lila, kebohongan Ilham masih kurang mulus. Oh, gitu, ya? Membalas Ilham dengan seulas senyuman tipis, Lila tidak akan terlalu menuntut Ilham untuk bisa bersikap terbuka. Jika Ilham memang tidak berkenan untuk berbagi, Lila sudah memutuskan untuk tidak memaksa Ilham. Maaf, ya, Mas, kata Lila. Ada baiknya, Ilham diberikan kesempatan untuk menikmati quality time dengan Raga sendiri. Merasa tidak enak kepada Ilham memicu Lila untuk meluruskan arah muka dan berseru, kalau kamu mau balik duluan, aku enggak apa-apa, kok, Mas. Menoleh untuk menatap Ilham sekilas, Lila bersikeras untuk mengikhlaskan Ilham dengan menambahkan, aku enggak mau terlalu membebani kamu. Menunduk untuk mengembuskan napas, Lila memastikan bahwa Lila tidak akan mengamuk kepada Ilham misalkan selama menghadapi masa-masa rapuh Lila tidak ditemani Ilham. Toh, aku enggak sendirian doang di sini. Ada ibu, Mas Ardi sama Mbak Aini, ucap Lila dengan hati disiapkan untuk berserah. Yang diutarakan Lila memang benar. Andaikan Ilham tidak terus di sana, Lila tidak akan berakhir sendirian. Ada keluarganya, yaitu Bu Septi, Ardi dan Aini. Pada saat sekarang, mereka bertiga sedang tidak ikutan menunggui Pak Syafi'i karena disuruh Lila untuk makan malam. Mumpung Lila dan Ilham sama-sama merasa luang sehingga bisa menjaga Pak Syafi'i. Enggak, Eliel. Aku enggak kenapa-napa, kok. Melihat bapakmu sedang berjuang begini, masa aku malah enggak berada di sini? Yah, mereka tinggal menunggu Pak Syafi'i tersadar. Kata Ilham, yang demikian bukanlah tugas berat. Iya, udah, deh, ucap Lila enggan menganiaya otaknya. Menoleh dan menatap Ilham untuk kesekian kalinya, Lila bermaksud mengingatkan, aku enggak maksa loh, ya. Iya, kata Ilham sambil mengusap kepala Lila dengan gemas dan tersenyum ringan.
Dia sungguh terpikat dengan kedewasaan Lila, merasa benar-benar kecanduan. Menempuh rute ke arah kontrakan, selama menaiki motor, tangis Ilham nyaris mengucur dengan sempurna apabila tidak berhasil ditahan dan apabila sekalian dikumpulkan barangkali cairan dari kedua mata Ilham bisa mencapai setengah liter. Mata Ilham semakin memanas dan memerah. Meski dapat tersamarkan karena sedang mengenakan helm, langit malah senantiasa turut menggelap seolah-olah dapat membaca suasana dari hati Ilham hingga layak untuk disebut kikir karena terus menyembunyikan sinar rembulan dan bintang. Ketika teringat dengan kata positif sebagai salah satu bagian terpenting dari surat keterangan rumah sakit, dada Ilham betul-betul remuk seperti habis dihentak-hentak dengan menggunakan sepatu beralas baja. Meski tengah bersedih, Ilham tetap mampu mengendarai motor dengan teramat stabil. Perlukah Ilham berucap Alhamdulillah? Aku emang pantas untuk menerima teguran atas seluruh dosa-dosaku. Tapi, aku sungguh-sungguh enggak ikhlas. Ya Allah, ya Rab, apakah engkau sudah tidak dapat mengasihaniku? Aku berjanji, jika virus tersebut bisa menghilang dari tubuhku, aku akan berubah dan senantiasa menuruti setiap kehendak Mu. Batin Ilham dengan suhu hidung terus meningkat. Pun dengan udara di dalam sana. Di saat-saat terpuruk, Ilham berani bersumpah. Dia merasa hancur sekali karena teramat terpukul dan tidak berkeinginan untuk membuat Lila ikutan hancur. Pada akhirnya, Ilham sampai kontrakan setelah selang beberapa menit kemudian. Di garasi samping rumah, motor Ilham ditaruh dengan sedikit ngasal. Lalu, langkah Ilham beralih disusun untuk memasuki kontrakan dengan dibarengi ucapan salam. Di dalam kontrakan, firasat Ilham mengungkapkan bahwa Lila sudah meramaikan tempat tinggal Ilham. Kemarin, Ilham memang sempat memberikan kunci akses kontrakan kepada Lila dan membebaskan Lila untuk masalah kapan Lila akan bermigrasi. Melihat suasana setiap sudut ruangan sudah berbeda, kesimpulan Ilham sungguh dapat dijaminkan. Mulai sekarang, Ilham akan hidup bersama wanita dengan gelar, istrinya, tersebut. Menghampiri Ilham ke ruang tamu, sahutan salam sudah sekaligus dilantunkan Lila. Ketika sudah berhadapan dengan Ilham, Lila meminta tangan kanan Ilham untuk diciumnya. Anehnya, Ilham malah tidak mengizinkan dengan langsung ditarik. Loh, kenapa aku enggak boleh salim, Mas? Tanya Lila dengan kening berkerut samar karena kebingungan. Menolak uluran tangan Lila dengan tangan kanan ditarik secara refleks sebagai bukti dari keparnoan, bukankah Ilham seperti sedang mengantarkan nyawa Ilham sendiri? Jika Ilham diinterogasi Lila untuk setiap keganjilan dari tingkah aneh Ilham baru-baru ini, bagaimana? Tanganku kotor karena aku sumpet megang anjing milik atasanku. Alibi Ilham malah mengundang tanya. Dia tidak sadarkah? Anjing? Tadi, Lila sudah merasa heran. Lalu, sekarang, dia semakin terheran-heran. Iya, kata Ilham untuk menghadapi tatapan penuh selidik dari Lila. Ilham sungguh beruntung karena Lila tidak sampai mengejar-ngejar untuk diberikan keterangan bersifat mendetail. Di ruang tamu, Ilham menempati sebuah sofa kosong untuk beristirahat sejenak setelah bekerja nyaris setengah harian. Lalu, haruskah Ilham berbahagia karena tahu-tahu sudah diperhatikan Lila? Mau kubuatkan minuman, Mas? Aku enggak haus, kata Ilham. Menolak kebaikan Lila. Dia sedang tidak berselera. Masih berduka. Atau, mau aku siapkan? Akan sungguh-sungguh berbakti kepada Ilham, Lila mencoba menawarkan alternatif lain. Tapi, lagi-lagi ditolak? Enggak, ayolah. Lila belum selesai ngomong. Masa sudah dipotong duluan? Merasa bahwa Ilham semakin bersikap asing, Lila sampai menatap Ilham dengan durasi terbilang lama, sedangkan Ilham malah memilih untuk memalingkan wajah. Apakah Ilham langsung tidak enak hati kepada Lila? Jelas. Alhasil, keputusan Ilham berikutnya adalah berhenti membuang-buang waktu dengan mubazir. Lila menoleh untuk memandang kedua manik mata Lila lurus-lurus, Ilham segera berseru suara dipelankan. Menerima tatapan mendalam dari kedua netra Ilham, Lila terbawa suasana hingga ikutan bersuara dengan volume dikecilkan. Iya, Mas. Ini, kamu enggak lagi sibuk, kan? Pertanyaan Ilham membuat kedua alis Lila nyaris saling bertautan. Meski Lila sudah memusatkan tatapan ke arah Ilham, kenapa Ilham masih bungkam?
Mungkinkah karena Ilham memerlukan tambahan energi sebelum menganugerahkan bencana kepada Lila? Memang. Aku mau bicara serius sama kamu, kata Ilham dengan maksud semula untuk berterus terang kepada Lila akan dicapai secara bertahap. Aku enggak sibuk, sih. Menjawab dengan disesuaikan realita, Lila lantas teringat kalau Lila belum menunaikan sholat Asyar. Jadi, Lila bernegosiasi dengan Ilham untuk menunaikan kewajiban 4 rakaat tersebut terlebih dahulu. Tapi, bentar, ya, Mas. Aku mau sholat Asyar dulu. Baiklah, aku akan nunggu kamu di sini. Karena Ilham tidak rewel, langkah Lila untuk meninggalkan ruang tamu bisa dibilang ringan sekali. Hidup Lila benar-benar serba dimudahkan. Ketika Ilham sedang tidak membutuhkan apapun dari Lila, bukankah boleh apabila dinikmati Lila untuk sementara? Menunggu Lila selesai beribadah, Ilham terpacu untuk merenung. Dia adalah sosok laki-laki berdosa, bukan? Paling tidak, Ilham masih memiliki nurani dengan memilih untuk tidak berlaku egois, menularkan virus tersebut kepada Lila. Jadi, Ilham sudah bertekad bulat untuk menceraikan Lila. Mengaku tidak layak untuk bersanding dengan Lila. Maaf, Mas. Aku lama, ya? Kata Lila selama masih berproses untuk singgah ke ruang tamu lagi. Membuat lamunan Ilham langsung buyar seketika. Enggak, kok, kata Ilham tanpa berniat untuk uring-uringan. Di dekat Ilham, Lila sudah duduk. Lalu, sepasang mata beriris hitam milik Lila dipakai Lila untuk menatap Ilham selama Lila bertanya dengan santun. Tadi, Mas Ilham mau bicara apa? Menatap kedua mata Lila dengan ekspresi serius, suasana tegang terus terang membuat Ilham merasa bagaikan tengah menghadapi ujian akhir. Aku habis membuat sebuah keputusan, kata Ilham terdengar melegakan, terutama karena sudah berhenti menahan napas. Mau langsung mendengar kalimat Ilham secara komplit, Lila belum mengutarakan sepatah kata apapun hingga Ilham tercetus inisiatif untuk menambahkan. Lila, mungkin keputusanku akan menyakitimu. Tapi, menurutku semua adalah untuk kebaikan kita sendiri. Mas, kamu tuh ngomongin apa, sih? Aku bener-bener enggak ngerti. Mode serius Ilham sungguh menyebabkan kepala Lila berputar-putar. Mengundang Lila untuk gregetan. Aku akan menceraikan kamu, Lila. Dek, apakah kuping Lila tidak salah menangkap kalimat? Malah, kehidupan sekitar seolah ikutan berhenti bergulir, mengikuti kemacetan dari kemampuan Lila dalam mencerna susunan kata-kata. Mas, kamu sedang ngeprank aku, ya? Tanya Lila dengan ditutup suara dengusan. Kita baru nikah kemarin lusa, loh. Lila tidak dapat mempercayai tindakan Ilham barusan. Yang lebih tepat, Lila menuai kesusahan untuk dapat menerima keputusan sepihak Ilham karena terlampau semena-mena dan teramat tidak berperasaan. Meski belum sampai seminggu menikah dengan Ilham, Lila sudah diceraikan? Dia tidak memikirkan tanggapan dunia. Lalu, arti dari memutuskan untuk bersedia dipersunting Ilham, Lila memang menaruh harapan besar kepada Ilham dan mendambakan Ilham untuk dapat membimbing Lila dan anak-anak mereka kelak dalam menuju surganya melalui kehidupan rumah tangga harmonis. Tapi, sekarang, yang didambakan Lila harus berakhir sebagai hayalan semata. Adalah ironi tersadis. Kepada suratan takdir, bolehkah Lila menghardik? Aku minta maaf, tapi, aku enggak sedang ngerjain kamu, ucap Ilham untuk mempertegas. Di dalam pelupuk mata Lila, cairan bening tengah menggenang dan masih terus mencari akses untuk menyeruak keluar. Pada malam ketiga selepas mereka resmi mempunyai ikatan halal, Ilham malah mengajukan perpisahan. Lila sedang bermimpikah? Memprotes tidak terima, semua derita Lila dimanifestasikan ke dalam bentuk kata-kata. Apa salahku, Mas? Mengapa tiba-tiba kamu bisa kepikiran untuk menceraikan aku? Ucap Lila dengan emosi sudah terbentuk dengan dramatis, disempurnakan dengan suara serak dan bercampur tangisan tanpa isakan. Kenapa, Mas? Mulut Ilham terkatup rapat dengan tatapan mata entah diarahkan kemana, menghindar dari intimidasi Lila. Memilih bungkam karena sedang menilai karakter sendiri. Apakah benar bahwa Ilham terlalu antagonis hingga mampu membuat sosok iblis terkuat sampai merasa tersaingi? Jawablah aku. Jika tidak kesal dengan kebisuan Ilham, Lila tidak akan sampai meninggikan suara seperti sekarang. Menuntut Ilham untuk tidak terus-menerus menutup mulut. Lila berhak untuk mengetahui alasan Ilham.
Mungkinkah karena Ilham memiliki wanita lain? Maaf, Eliel. Aku enggak pernah mencintaimu. Yang diutarakan Ilham adalah dusta. Ilham bukan tidak pernah mencintai Lila. Akan tetapi, cinta Ilham kepada Lila masih belum mencapai level tertinggi. Lebih baik kita sampai di sini saja, kata Ilham dengan susah payah. Aslinya, Ilham memang tidak menginginkan perpecahan antara mereka berdua mengingat Lila adalah sosok istri ideal untuknya. Aku enggak ingin kalau hubungan kita nanti malah berakhir rumit. Imbu Ilham dengan kedua tangan disatukan dan bagian lengan ditaruh di atas kedua lututnya. Menghela napas dengan berat, Lila berusaha untuk legowo. Meski hati sampai menderita lebam-lebam tidak kasat mata, Lila akan mengeruk langkah damai. Mau merampungkan perkara mereka dengan kepala dingin. Aku ngerti, Mas, kata Lila, barangkali mereka memang tidak memiliki kecocokan dan tidak ditakdirkan untuk bersama. Aku enggak akan memaksa kamu untuk tetap bersamaku. Masih dengan leher tercekik, bibir Lila dipaksakan untuk terbuka demi mengimbuhkan, jika aku emang harus kamu ceraikan, aku enggak apa-apa. Tapi, aku mohon sama kamu untuk menunda kehendakmu sampai bapakku dinyatain sembuh total. Ya, Tuhan. Awalnya, Lila sudah berencana mengajak Ilham untuk membahas masalah berkas nikah dan acara resepsi. Tapi, Lila malah disambut Ilham dengan menggunakan kidung perceraian. Kepada Ilham, Lila segera berpamitan ke kamar mandi setelah mereka mampu menetapkan kesepakatan dengan selaras. Di dalam ruangan sejuk berukuran 2x2 tersebut, Lila merasa sudah menemukan tempat teraman untuk menangis. Mata dipejamkan dengan sebelah tangan dipakai untuk memukuli dada secara bertubi-tubi, tangisan Lila sampai dapat dikategorikan histeris. Meski tidak disertai raungan, kesakitan Lila sungguh tiada tara hingga dapat menyebabkan Lila menampung kesulitan untuk sekadar bernapas. Ketika dijodohkan dengan Ilham sekitar 3 tahun silam, Lila langsung bertekad untuk belajar mencintai Ilham dan sudah disanggupi olehnya. Tapi, tidak untuk Ilham? Ya, Allah! Ya, Rab! Mengapa fakta tersebut bisa memilukan sekali untuk Lila? Apakah karena cinta Lila kepada Ilham sudah melampaui cinta Lila kepada MU? Meminta Tuhan untuk mengurangi kesakitan sekarang sama sekali tidak dilakukan Lila. Dia memilih untuk meminta dikuatkan. Bismillah. Insya Allah, Lila akan menerima setiap ketetapan darinya dengan senantiasa ditopang ke lapangan sanubari. Cerahnya angkasa ternyata tidak dapat membuat suasana hati Ibnu untuk ikutan terang. Muka Ibnu sungguh mendung sekali. Meski sedang malas untuk mengonsumsi apapun, Ibnu tetap memilih untuk sarapan sedikit. Antara lemas dan tidak terlalu berselera. Mungkinkah Ibnu sudah kehilangan kemampuan untuk menikmati kehidupan? Aku berangkat kerja sekarang. Ya, Bun, kata Ibnu untuk berpamitan kepada Bunda Arumi tanpa kelupaan untuk mencium tangan kanan Bunda Arumi dan membiarkan Frisly untuk melakukan tindakan serupa kepadanya. Lalu, sebelum meninggalkan meja makan, bibir Ibnu masih sempat dibuka untuk mengucapkan salam dengan suara cenderung lemah. Assalamualaikum. Menjawab ungkapan salam dari Ibnu dengan mimik muka bingung, Bunda Arumi sungguh membutuhkan bantuan dari Frisly, sosok anak bungsu tercinta. Abangmu tuh kenapa, sih? Makin hari kok malah makin lemes aja, kata Bunda Arumi, tetapi tidak berniat menyudutkan Ibnu. Masih asyik makan dengan lahap tidak sampai membuat Frisly mengabaikan Bunda Arumi. Kebelet nikah kali, Bun, kata Frisly setelah menyimpulkan dengan ngasal. Yah mau gimana lagi, sekarang umur abang udah 27 tahun dan semua temen abang rata-rata udah nikah dan memiliki anak. Mungkin, abang sedang tertekan karena merasa ketinggalan sendiri, kata Frisly dengan maksud menambahkan. Bunda Arumi langsung kepikiran Ibnu. Mata Bunda Arumi sampai menerawang entah kemana. Merasa kasihan. Yang dikatakan Frisly, apakah merupakan kebenaran? Perhatian Bunda Arumi dialihkan kepada Frisly selepas teringat dengan sesuatu. Oh, ya katamu kemarin, kamu mau bantuin? Tanya Bunda Arumi dengan antusias. Ah, iya, Bun, kata Frisly dengan fungsi memori langsung aktif. Dia tidak sebatas main-main mengenai rencana kemarin. Kepada Bunda Arumi, Frisly bertanya dengan dipenuhi kesungguhan, kalau sama Meta gimana? Meta teman kamu. Bunda Arumi memasang tampang kaget. Dia sudah pernah bertemu dengan seseorang bernama Meta.
yang mana wanita tersebut adalah teman sekolah Frisley. Melihat Frisley mengangguk untuk membenarkan, Bunda Arumi kurang sreg terkait dengan sosok wanita rekomendasi dari Frisley. Muka terbebani sampai tidak dapat disamarkan olehnya. Tapi, selisih usia mereka, mudah untuk Frisley langsung menyambar, "Alah, Bun enggak sampai belasan tahun, kok? Paling umur mereka cuma beda 9 tahun. Aku sama Meta, kan seumuran." Merasa seumuran dengan Meta, Frisley sungguh tidak menghadapi kesulitan berarti untuk melakukan kalkulasi. Ibnu, 27 tahun. Meta, 18 tahun. Menurut Frisley, rentang dari usia mereka masih bisa ditoleransi. "Baiklah, jika mereka sama-sama berkenan, Bunda enggak akan keberatan," ucap Bunda Arumi. Dia sudah termakan kalimat Frisley. Frisley langsung kegirangan karena keputusan Bunda Arumi. Menjadikan Meta sebagai saudara tidaklah buruk menurut Frisley. Masih menunggu kedatangan Cilla, teman satu kelas Frisley, untuk nebeng ke sekolah seperti biasa, Frisley meneruskan sarapan dengan riang. Malah, kepala Frisley sempat diayunkan ke arah kiri dan kanan secara bersusulan dan berulang-ulang. "Mas, kamu yakin enggak mau makan dulu?" Lila sudah repot-repot menyiapkan sarapan, tetapi Ilham malah ogah untuk menyentuh masakan Lila. Yang dilakukan olehnya adalah sebatas melirik. Awalnya, Ilham sudah tergoda untuk ikutan mengisi lambung. Tapi, setelah teringat dengan virus mengerikan di dalam tubuhnya, jadi, harus bagaimana Ilham sekarang? Akan tetap meminimalisir kontak fisik. Yaitu tidak boleh dekat-dekat dengan Lila. Di ruang makan, Ilham sebatas duduk-duduk saja. Menatap Lila dengan sorot mata menusuk, keputusan Ilham adalah mendirikan benteng besar untuk membuat mereka semakin berjarak. "Aku enggak pernah merasa cocok dengan masakanmu," ucap Ilham dengan nada kasar. Arah sudut dari tempat Ilham duduk, Lila sama sekali tidak berniat untuk beringsut. Meski nyali Lila sudah runtuh, reaksi Lila tidaklah berlebihan. Merasa mampu untuk mengatasi tekanan dari Ilham dengan cara menunduk. "Maaf, Mas." Pada saat Lila mengangkat wajah dan menatap Ilham sepintas, Lila langsung menambahkan, "Aku akan belajar lagi." "Aku enggak suka, ya," hardik Ilham dengan kedua bola mata terkesan menyala. Menjadikan Lila merasa terintimidasi layaknya sedang diinterogasi habis-habisan. "Asal kamu tahu, El, tiap aku melihatmu berusaha untuk dekat-dekat sama aku tuh risih sekali." Yang barusan diterima Lila adalah hinaan? Mungkin, memang dapat disebut demikian. "Mulai sekarang, kamu udah harus berhenti ngurusin hidupku. Aku benar-benar merasa terganggu." Mengapa Lila merasa bagaikan habis dibanting ke lantai? Meski Lila tidak tersentuh barang 1 inci, entah mengapa tubuh Lila bisa diserang nyeri dan seolah-olah tengah menderita banyak lebam. Jika Ilham tidak sedang berada di hadapan Lila, bisa dipastikan Lila sudah merintih kesakitan. "Aku harap, kamu bisa sedikit ngertiin aku." Deg. Meremas kedua paha, napas Lila sempat tercekat. Akan menyahut sesuai dengan kemauan Ilham, Lila menelan ludah secara singkat dengan kedua mata mulai berair. "Iya, Mas, aku ngerti, kok," ungkap Lila sambil menanggung nestapa. "Baguslah," ucap Ilham tanpa memedulikan kehancuran Lila. "Kalau begitu, aku mau berangkat kerja sekarang dan nanti kamu enggak usah nungguin aku udah bawa kunci sendiri." "Iya, Mas." Merasa sudah tidak memiliki urusan dengan Lila, Ilham memilih untuk segera meninggalkan ruang makan. Akan menuju kantor TDNS secepatnya. Ketika bayangan tubuh Ilham sudah luput dari manik mata, Lila langsung menangis dengan dibersamai kehampaan. Merasa memiliki kehidupan tragis, Lila salahkah? Kemarin, Lila habis diusir dari kamar Ilham karena Ilham menolak untuk tidur satu ranjang dengan Lila. Apakah Lila terlalu menjijikkan untuk Ilham? Memikirkan kemungkinan tersebut, hati Lila sungguh tersayat. Andai Lila tahu bahwa aslinya, Ilham teramat ketakutan bahkan untuk sekadar bersentuhan dengan Lila. Jika Lila malah tertular HIV dari Ilham, bagaimana? Menurut Ilham, Lila tidak bersalah. Mengenal Lila selama bertahun-tahun terus terang merupakan alasan mengapa Lila bisa dianggap Ilham berharga layaknya saudara-saudara. Lila masih menangis hingga meluncurkan suara isakan. Mengira bahwa Ilham sudah menjauh sampai daerah garasi samping rumah?
Begitulah. Dia sungguh tidak menyangka kalau Ilham masih berdiri di depan pintu untuk mengikuti arus dari kepedihan Lila. Tapi, bagaimana bisa? Mungkin, karena suasana terlalu lengang sehingga memungkinkan kedua telinga Ilham untuk mempunyai kepekaan tingkat tinggi. Mendapati fakta bahwa batin Lila tengah terluka, Ilham tidak dapat memungkiri bahwa imbas dari duka Lila ternyata teramat dahsyat. Maafkan aku, Lila. Aku terpaksa bersikap kasar sama kamu karena cintamu kepadaku malah akan menyakitimu. Ada baiknya, kamu benci sama aku supaya kamu nanti enggak terlalu menderita karenaku. Masih tidak berdaya karena keberadaan luka bersifat fatal. Ilham tidak mempunyai ketahanan cukup untuk tidak berseteru dengan batin sendiri sebelum Ilham benar-benar mampu untuk berlalu dari kontrakan, menuju tempat kerjanya dengan dikawal kesengsaraan. Pulang dari rutinitas bekerja, Ilham dan Ibnu mampir ke suatu kedai kaki lima. Yang mengajak duluan adalah Ilham. Tapi, Ilham malah tidak memesan apapun dan membiarkan Ibnu untuk menikmati minuman bersuhu dingin beserta beberapa camilan sendirian. Maksud Ilham melakoni kencan singkat dengan Ilham memang bukan untuk menyenangkan lambung, melainkan untuk berbagi beban. Ilham dipastikan sudah terkena HIV. Begitulah yang didengar Ibnu barusan. Di atas derita Ilham, bolehkah Ibnu bersenang-senang? Akankah Ibnu layak untuk disebut tidak berperi kemanusiaan apabila Ibnu sampai berjingkrak-jingkrak sehabis mengetahui bahwa Ilham teridentifikasi HIV? Di sini, Ibnu merasa haram untuk bersukacita atas kenestapaan Ilham. Memiliki kepedulian kepada Ilham karena mereka adalah saudara sesama Muslim dan sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Apakah Lila udah tahu kondisimu? Tanya Ibnu dengan hati-hati dan masih belum bisa lolos dari suasana tersentak. Belum, NU. Dia masih belum mengetahui apapun. Ilham menjawab dengan lemas. Yah, bagaimana tidak? Ilham sedang dilimpahi dengan suatu cobaan berat. Mana bisa Ilham tetap melewati hari-hari dengan teramat bergairah. Ketika Ibnu masih bingung harus bereaksi bagaimana hingga malah berakhir bergeming, Ilham sudah bersuara duluan. Aku udah memilih untuk ngambil langkah instan. Perkataan Ilham masih belum lengkap. Mengundang Ibnu untuk menampilkan kening berkerut dalam. Yang kamu maksud dengan langkah instan? Tanya Ibnu. Mengharapkan Ilham untuk tidak sampai bertindak neko-neko dan terutama merugikan Lila. Aku akan menceraikan Lila. Tapi, Lila malah memohon kepadaku untuk enggak menuntut berpisah sekarang. Aku diminta Lila untuk nunggu sampai bapak Lila benar-benar sembuh. Kata Ilham dengan suara cenderung berkarakter berat. Alunan napas Ibnu diwarnai dengan kelegaan. Pada menit-menit sekarang, Ibnu bisa berhenti mengkhawatirkan Lila. Alhamdulillah, melihatmu enggak sampai hati untuk nyurangin Lila, terus terang aku sungguh terkesan dengan keputusanmu, Ham, ucap Ibnu dengan kedua sudut bibir tertarik tipis. Ilham mendengus dengan halus. Lalu, kepala Ilham diputar untuk menoleh ke arah Ibnu. Menatap Ibnu dengan sorot mata didominasi kepahitan. Mustahil untukku bisa ngehancurin Lila, NU. Aku udah mengenal Lila selama bertahun-tahun dan Lila berhak untuk memiliki masa depan cerah. Lila sudah seperti saudara kandung Ilham sendiri. Di mata Ilham, Lila tidak memiliki kesalahan apapun kepada Ilham. Jadi, Ilham tidak bisa membiarkan Lila untuk menderita karena kebodohan laki-laki tersebut. Membuat Ibnu semakin memetik kelegaan. Di tengah kedamaian kalbu, tahu-tahu Ibnu sudah berpikiran nyeleneh. Misalkan Lila sungguh bercerai dengan Ilham, berarti Ibnu masih memiliki kesempatan untuk bersanding dengan Lila. Yah, Tuhan! Ibnu merasa tidak sabar untuk menantikan hubungan Ilham dan Lila dapat dipastikan kandas. Tapi, berdosakah Ibnu karena sudah memiliki keinginan bersifat lancang? Astagfirullah! Masih terlalu awal untuk Ibnu berharap. Yang dilakukan Ibnu sungguh bertentangan dengan agama. Masa Ibnu malah terlalu bernafsu untuk menunggu keutuhan rumah tangga Ilham dan Lila hingga terporak-porandakan? Di saat-saat Ibnu sedang mengumpulkan kewarasan selepas kontak mata mereka terputus serentak, mental Ilham mendadak bermasalah mengingat Ilham sedang memiliki keresahan tersendiri berkenaan dengan masa depan. Mata Ilham sudah memburu Ibnu. Di dalam benak, ketegangan Ilham tidak dapat sebatas disimpan. Yang memicu Ilham untuk merasa tidak tenang memang harus diutarakan. Ibnu, mengenai kesehatanku, bisakah kamu bantuin aku untuk ngerahasiain? Aku takut dipecat.
Jika aku enggak berpenghasilan, gimana aku bisa berobat? Permohonan Ilham dibarengi dengan ekspresi memelas. Kasihan Ilham dan Ibnu bisa memahami keadaan Ilham. Akan sangat tidak lazim apabila Ilham bisa tidak kebingungan. Please, NU. Aku berjanji. Aku akan berhati-hati, ucap Ilham dengan kedua telapak tangan disatukan. Masih berusaha untuk memohon kepada Ibnu dengan dilingkupi kesungguhan. Lalu, bagaimana dengan tanggapan Ibnu? Ilham sudah mendeklarasikan tindakan antisipasi untuk tidak menularkan. Menurut Ibnu sendiri, mengucilkan orang-orang dengan HIV merupakan tindakan tercela. Jadi, Ibnu memilih untuk tidak membuat Ilham merasa terbuang. Baiklah, aku akan ngerahasiain kondisimu, kata Ibnu. Menilai bahwa Ilham bisa dipercayai. Toh, selain dengan Ibnu, Ilham memang tidak sering berinteraksi dengan orang-orang dalam ranah keluarga TDNS. Mendadak, orang tua Ilham malah menghubungi Ilham hingga mampu memotong obrolan mereka dalam hitungan singkat. Muka Ilham berubah memucat sehabis menerima telepon. Yah, bagaimana Ilham tidak ketar-ketir? Asal Ilham adalah kota S, merantau ke kota B untuk mengembangkan karir. Pada situasi kurang mendukung, orang tua Ilham malah berencana datang ke kota B untuk membesuk Pak Syafi'i. Kepada Ilham, mereka memastikan apakah Ilham keberatan atau tidak apabila mereka mampir ke tempat tinggal Ilham untuk menginap selama semalam. Ya Allah, ya Rab. Di tengah kekalutan Ilham karena habis dihadapkan dengan realita tidak mengenakan, Ibnu tidak dapat sebatas berdiam. Mengamati Ilham dengan mimik bertanya-tanya sebelum memutuskan untuk meminta keterangan kepada Ilham. Kenapa, Ham? Ada masalahkah? Mulai dari menoleh dan menatap Ibnu, Ilham sudah bermesraan dengan kecemasan. Ya, aku sedang menghadapi masalah besar, kata Ilham kemudian. Meski Ibnu belum mendesak Ilham untuk meneruskan kalimat, Ilham sudah berinisiatif sendiri untuk menambahkan. Pada saat-saat aku sedang semrawut begini, orang tuaku malah akan datang ke sini untuk embuk bapak mertuaku. Yang terburuk, mereka akan mampir ke kontrakanku dan menginap selama semalam. Masih didekap dengan kebuntuan, suasana dari batin Ilham semakin bertambah dramatis. Merasa berkawan akrab dengan Ibnu membuat Ilham tidak ragu-ragu untuk terus berbagi beban kepada Ibnu. Mau Ibnu bisa membantu meringankan atau tidak, Ilham tidak akan sampai bersikap ruwet. Yang terpenting, keberadaan Ibnu bisa membuat Ilham tidak merasa sendirian. Aku benar-benar bingung. Aku harus gimana? NU? Masa aku harus tidur sekamar dengan Lila? Aku udah sampai mengusir Lila dari kamarku dengan susah payah, loh, ucap Ilham. Masih dapat mengingat bahwa kontrakan Ilham sebatas terdiri dari 2 kamar di mana kedua kamar tersebut sudah digunakan Ilham dan Lila. Jika orang tua Ilham sungguh-sungguh menginap, berarti Ilham harus 1 kamar dengan Lila. Melihat kekalutan Ilham, Ibnu bisa memahami keresahan Ilham. Memegang salah satu sudut bahu Ilham sampai dilakukan Ibnu untuk menenangkan Ilham. Merasa mengerti benar bahwa Ilham sedang memerlukan ketentraman. Asalkan kamu enggak ngapa-ngapain Lila. Insya Allah, Lila enggak akan kenapa-napa. Ham, kata Ibnu dengan sekalian menyuguhkan tatapan bersifat meneduhkan untuk mensupport Ilham. Alhamdulillah, mental Ilham bisa sedikit terangkat. Yang menjadi masalah, keresahan Ilham belum bisa hilang total hingga Ilham sampai berucap, meski aku enggak berniat untuk nyentuh Lila, aku tetap was-was. NU. Penuliran HIV bisa melalui beraneka macam media. Masih dengan dada bergetar, Ilham langsung mengimbuhkan dengan beringas. Aku harap, aku enggak sampai lengah. Perlukah Ibnu membantu Ilham melalui kekuatan zikir? Agar Ilham tidak sampai tergoda untuk ngapa-ngapain Lila? Astagfirullah. Di dalam hati, diam-diam Ibnu sedang beristighfar selepas memindahkan tatapan ke arah sembarang. Mengapa Ibnu semakin kesini malah semakin berakhlak menjijikkan? Menjadi licikkah Ibnu sekarang? Dia harus cepat-cepat bertaubat karena sudah terlampau sering berharap, tidak-tidak, berkenaan dengan Ilham dan Lila. Memang harus mempertebal iman mengingat Ibnu sudah nyaris terjerumus. Iya, Mas. Aku bisa, kok. Begitulah. Perkataan terakhir Lila sebelum memutus sambungan telepon suara dengan Ilham. Masih menduduki motor dengan kedua tangan memegangi handphone, kening Lila dalam hitungan singkat sudah menerbitkan kerutan samar. Di dalam batin,
Lila memang sedang bertanya-tanya berkenaan dengan mengapa Ilham meminta Lila untuk langsung meluncur ke rumah kontrakan Ilham. Pasti Ilham memiliki keperluan mendesak dengan Lila. Memang tidaklah keliru apabila Lila bisa berpikir demikian. Merasa sedang ditunggu Lila, Yana bergegas melangkah keluar dari arah dalam kantor untuk menghampiri Lila. "Yuk, El, kita ke rumah sakit sekarang," ucap Yana dengan suara berkarakter cerah. Di tempat motor mereka tengah terparkir, Lila malah menghidangkan tampang bersalah kepada Yana. Lila dilarang Ilham untuk mampir kemana-mana. Jadi, Lila harus membatalkan rencana untuk datang ke rumah sakit tempat Pak Syafi'i dirawat bersama Yana. Maksud semula Yana akan ke rumah sakit dengan Lila adalah membesuk Pak Syafi'i. Tapi, maaf, Yan. Aku harus ngebatalin rencanaku untuk mampir ke rumah sakit. Mas Ilham menyuruhku untuk langsung balik, kata Lila dengan nada rendah. Merasa tidak enak kepada Yana. Di sini, Lila memang harus menuruti Ilham karena membangkang suami bisa membuat Lila berdosa. "Baiklah," kata Yana dengan bibir dilengkungkan tipis dan sebelah tangan meraih bahu kanan Lila. "Kalau begitu, aku akan melihat keadaan Om Syafi'i kapan-kapan. Aku enggak nyaman apabila datang ke rumah sakit tanpa dirimu." Bersambung. Penasaran gimana kelanjutannya? Pantengin terus Desir Waktu. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar dapat notifikasi kelanjutan ceritanya.